Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pimpin doanya, Mai. Silakan, Mai. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya sudah absen semuanya? Sudah absen? Semuanya udah? Sudah, Bu. Ya, karena sudah masuk semuanya, ini sudah ada 10, 11 lah ya. Nanti Ibu akan mulai share ya materi kita untuk hari ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, Ibu share ya. Sekarang mengenai buku besar. Nah, buku besar atau biasa kalau dalam akuntansinya adalah ledger ya. Harus tahu kalau jurnal umum biasanya general jurnal. Kalau buku besar namanya ledger ya. Yuk, nah sekarang kita buat nih. Haruskah buku besar itu dibuat? Harus tidak di buku besar itu dibuat? Harus. Harus. Oke, harus. Kenapa sih buku besar itu dibuat? Nah, untuk apa buku besar itu tersebut dibuat tuh? Katanya kan harus. Nah, untuk apa buku besar itu dibuat? Untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sip, good. Salah satunya itu adalah untuk menyusun laporan keuangan. Ada lagi apa itu? Buku besar. Di awal tadi kalau nggak salah Viola ya tadi yang jawab ya. Kumpulan akun-akun ya. Itu menurut Siti Hasanah katanya. Yang kedua, ya yang pasti yang digunakan ya, tentunya yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah mencatat dan mengelompokkan. Jadi dicatat dulu. Jadi setelah kalian kumpulkan akunnya dicatat kas. Kemudian dikelompokkan itu mengelompokkan masing-masing akun yang tadi yang sejenis ya. Jadi akun-akunnya sejenis. Akun kas, cari kas semuanya kas dari A sampai Z kas. Kemudian dari A sampai Z peralatan dan lain sebagainya. Itu dikelompokkan sesuai dengan kelompok akunnya. Udah masih ingat kan kelompok-kelompok akunnya ya? Kelompok aktiva apa, kelompok apa namanya? Kelompok harta apa, kelompok utang apa, kelompok modal apa dan lain sebagainya, ya. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk 3 kolom atau saldo tunggal. Nah, kalau di sini lebih kepada 3 kolom. Di sini ada 1, 2, 3. Maksudnya 3 kolom itu ini ya. Ada debit, ada kredit, ada saldo. Jadi 1, 2, 3 itu maksudnya 3 kolom. Ya. Nanti di sini debit kreditnya harus ada debit atau kredit di sini. Jadi lebih mudah. Nanti ada contohnya, nanti Bu lebih jelaskan lebih contohnya. Ya. Yang keempat yaitu bentuk 4 kolom atau saldo rangkap. Nah, di sini sama. Cuma bedanya di sini saldonya dibagi dua, ada debit, ada kredit di situ. Ya, jadi debitnya berapa, kreditnya berapa, kemudian dicantumkan lagi debit atau kredit di situ. Ya, transaksinya masih sama seperti ini. Kemudian PT Sejahtera bersama juga, kemudian periode 31 Desember 2017, di sini nama akun. Nama akun di sini tengah jurnal. Sama kayak tadi ya, sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuma bedanya ini ada 4 rangkap. Jadi lebih jelas. Nah, ini kan lebih jelas nih, taruhnya di debit semua. Ya, kalau tadi kan harus tulis dulu, debit, kurung tuka, debit, kurung tutup, kurung buka, debit gitu ya. Kalau ini kan sudah pasti di sini. Jadi akan ketahuan kalau membuat neraca saldo. Oh iya, ini posisinya di debit. Oh iya, ini posisinya di kredit. Itu kalau membuat neraca saldo lebih mudah yang 4 rangkap memang. Kalau membuat neraca saldo. Nah, itu ya. Refnya di situ. Nah, itu debitnya di situ, kreditnya di situ. Nah, itu ref di situ nomor kode akunnya. Tuh, kode akunnya situ ya. Tuh.
So, Ibu bagi 3 kelompok ya untuk menjawab permasalahan kita hari ini. Ya, tuh kayak suara bom kan, masalah sih. Kalau masalah itu bentuknya kayak bom ya, booming sekali ya. Set, nah, tuh lihat, ini bapaknya siapa nih yang pusing tuh ya? Bapaknya Rosi terus. Ya, di situ ada Cantika Salon adalah ini nggak kelihatan ya. Cantika Salon adalah perusahaan jasa. Jadi intinya gini, ibu adalah pemilik Cantika Salon. Misalnya, misal ya, misal aja ibu sih nggak sekaya itu ya. Misal ibu adalah seorang Cantika Salon, kemudian, aduh bingung nih, aduh udah besar ini. Nah ibu tanya ke seorang teknisi akuntansi atau akuntan lah. Ternyata, aduh bu bingung bu, saya juga di luar banyak kerjaan misalnya. Nah karena kalian adalah anak-anak ibu, makanya ibu tanya ke kalian nih, bagaimana cara mengatasi ibu biar ibu nggak pusing 7 keliling gitu loh. Ya nggak pusing, nggak kepala Barbie lah ya. Nah sekarang ibu bikin kelompok ya, ibu bikin 3 kelompok. Nanti kelompok satu ada Adelia, Siti Hasan ada nggak ya Siti Hasanah? Siti Hasanah ada nggak? Ada, Bu. Oke, nanti Siti Hasanah ya perwakilan untuk kelompok satunya. Kelompok dua ada Kiki, ada Mayana, ada Puput dan Uswatun. Nanti Kiki yang kelompok dua ya. Nanti silakan kalian ini dulu dibicarakan dulu. Kelompok tiga ada Rosanti, ada Rosiana, ada Sufiana dan ada Viola ya. Oke, nanti lebih lebih jelasnya ini agak soalnya merah ya. Nanti bisa kalian lihat di Wahidin Smartful. Kalau enggak nanti ibu akan stop share dulu. Nanti ibu akan pokoknya intinya kalian cari kira-kira yang pas untuk Cantika Salon itu apa? Ya untuk buku besarnya. Kemudian alasannya apa? Ibu harus pakai itu. Gitu. Kelemahan kelebihannya apa? Kelemahan kelebihannya apa? Ibu menggunakan bentuk untuk Cantika Salon supaya lebih berkembang dan membawa laba untuk ibu. Itulah ya. Oke, Sok, silakan kalian bicarakan bisa lewat WA grup ya atau masing-masing Japri mangga. Tadi sudah ibu buatkan kelompoknya ya. Udah ya? Selesai? Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Kiki dah, Ki. Ayo Ki. Ya, Bu. Ya. Menggunakan bentuk shuffle saldo rangkap karena dengan menggunakan bentuk tersebut, suatu perusahaan dapat mengetahui update saldo yang ada nantinya dan dapat mengetahui nilai saldo tersebut lebih detail, apakah termasuk debit atau termasuk kredit. Oke, berarti pakai 4 rangkap sama ya, supaya lebih detail ya. Sip, itu bahasanya keren sekali itu Kiki ya. Dan kawan-kawan tentunya ya. Oke. Pokoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kompak semuanya ya. Semua 4 rangkap, semua bers ya, semuanya sama. Tapi emang sebenarnya kalau dalam untuk perusahaan, kayaknya di awal tadi Bu udah bilang sih ya, perusahaan itu di awal Bu bilang bahwa kalau untuk perusahaan biasanya menggunakan rangkap. Karena untuk mempermudah ya, mempermudah pencatatan supaya membuat neraca saldo dan laporan keuangannya itu akan mudah ya. Lebih mudah lah untuk penyusunannya dan mudah ditemukan kalau 4 rangkap. Karena untuk setiap tiap-tiap akunnya saldo akhirnya itu akan ketahuan kalau pakai 4 rangkap. Jadi akan mudah sebenarnya. Kalau kita pribadi mungkin lebih enak yang huruf T karena kan nggak usah garis-garis ya. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan itu nggak bisa kalau huruf T. Kecuali kalau yang warung, misalnya kalau warung kalau mau ya boleh silakan ya. Tapi kalau misalnya untuk kita seperti perusahaan itu tidak boleh kalau misalnya menggunakan boleh-boleh aja sih sebenarnya, cuma agak rumit nanti untuk ke depannya gitulah. Untuk mencatatkan laporan keuangannya agak susah ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti silakan sempurnakan kembali jawabannya. Kemudian bisa kalian kirim nanti ke link Wahidin Smart School yang sudah Ibu simpan di link ya. Di link yang Wahidin Smart School-nya. Sudah silakan kalian buka nanti jawab akuntansi dasarnya. Ya. Oke. Sekarang silakan kalian ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan lagi nggak selain tadi? Tidak ada, ya kan? Paham berarti ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
kesimpulan untuk sekarang, untuk hari ini. Apa kesimpulan kita hari ini? Sok, silakan. Siapa yang mau? Kesimpulannya, kita tahu bagaimana cara membuat pesan dan dapat dengan mudah untuk mengetahui saldo akhir. Saldo akhir. Oke. Bahwa setiap kita mempelajari pembelajaran hari ini, yaitu intinya mungkin sama lah antara buku dan viewer dan mungkin yang lainnya, bahwa kita akhirnya tahu apa itu buku besar. Yaitu buku besar itu bukan hanya kumpulan akun-akun saja, tapi kumpulan akun-akun yang memang sejenis ya, tidak hanya kas, kemudian kas-kas sendiri, jadi tidak disatukan tapi dalam satu jenis. Kemudian kita juga bisa membuat pempostingan buku besar atau mencatat buku besar, ya. Sudah cukup materi kita hari ini. Nanti pokoknya kalian lihat ada refleksi pembelajaran, ya. Ada refleksi pembelajaran yang sudah Ibu kasihkan ya, minggu depan. Kita akan masuk ke mulai jurnal penyesuaian. Ya, ingat, Ibu masuk jurnal penyesuaian belum tentu tidak harus kalian membuat sebenarnya di situ laporan keuangan sih, tapi nggak apa, AJP dulu aja. Ya, supaya lebih gampang, nanti habis AJP baru kita ke laporan keuangan, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Tadi sama Kiki sama Maya ya. Sekarang sama Kiki. Pimpin doa, Pi, sebelum selesaikan hari ini, Ki.